Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo orang-orang sekitar, selamat datang di channel YouTube Pengguna Sekitar. Pada malam hari ini kita ada di session ngobras kismis, ngobrol santai kisah mistis. Oke, pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber teman kita sendiri nih ya. Langsung kita sapa aja ya. Halo Mas Imron. Iya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat ya Mas Imron. Mas Imron kegiatannya ngapain nih sehari-hari sekarang nih? Saya sehariannya dagang sih. Dagang apa nih? Dagang apa? Dagang kopi. Dagang ngopi ya. Berhubung kita ini syutingnya juga di tempatnya Mas Imron ya pada malam hari ini. Silahkan teman-teman yang ada di daerah Tegal dan sekitarnya, khususnya di desa Sediakaton ya Mas ya, silahkan mampir di tempatnya Mas Imron ngopi-ngopi. Namanya apa Mas? Konco Wangi Kopi. Konco Wangi Kopi. Silahkan nanti mampir ya. Oke Mas Imron, katanya punya pengalaman mistis nih. Iya betul. Punya pengalaman mistis apa aja gitu Mas? Banyak sih. Dari awal pengalaman saya umur 10 tahun pas ke kelas 5 SD, dan dimanapun saya tinggal, kebetulan saya habis lulus sekolah ngerantau di Jakarta, Cibitung, Cikarang sampai Karawang, dan dimana tempat pasti saya ada gangguan. Berarti setiap pindah-pindah tempat itu Mas Imron pernah ngalamin kisah mistis itu? Iya. Oke, bakal seru nih bakalnya kita ditanya. Kita tetap di ngobras kismis, ngobrol santai kisah mistis. Oke, Mas Imron silakan ceritakan apa aja nih. Pertama kali saya mendapat gangguan atau saya bertemu makhluk halus yang seharusnya kasat mata, tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Berarti lihat wujudnya nih? Iya. Oke. Pas itu saya kelas 5 SD, saya main petak umpet bersama kawan-kawan, dan di situ saya main di rumah kosong. Saya ngumpet di rumah kosong bersama teman saya, dua teman saya bertiga. Jadi di situ saya ngumpet. Di situ kebetulan rumah kosong, dan di samping kanan kirinya itu kebun. Berarti itu posisi rumah itu kanannya kebun, kirinya kebun. Jadi sendirian di rumah. Posisi. Iya. Rumah itu emang udah kosong lama. Di situ saya ngumpet bertiga, kan malam ya, otomatis gelap dong. Namanya bocah, masih bocah, pasti lingak-linguk, tengok-tengok sana sini, dan di situ nggak sengaja saya melihat penampakan itu di belakang saya 2 meter. Pas di belakangnya? Iya. Tapi kebetulan si pocong itu nggak madep ke saya. Oh, berarti itu lihat penampakan pocongnya? Iya. Itu real ini, maksudnya realnya itu bentuknya kelihatan banget itu? Iya, bentuknya kelihatan banget itu. Berarti itu posisinya Mas Imron itu kan tadi kan ngumpet bertiga nih. Iya. Posisinya, ilustrasinya tuh gimana nih? Saya ngumpet bertiga, sampingan-sampingan ya. Jadi berjajar 3 kan, madep ke timur, dan posisi si pocong itu ada di barat agak ke utara. Jadi cuman 2 meter, cuman itu jadi arah serong saya ya, 2 meter serong saya. Nah, gitu. Jadi di situ saya tengok-tengok kan ke belakang, karena di situ kebun kan, penasaran aja kan, saya tengok-tengok ke belakang, lingak-linguk, dan nggak sengaja saya melihat pocong itu, tapi dia nggak madep. Nah, setelah saya pandang berapa detik, dia mau nengok, dan sebelum nengok tuh saya langsung nepuk teman saya kan, 1, 2, ayo pergi. Udah, kan mereka tanya, udah kenapa sih, udah pergi aja. Saya langsung tarik bocah, udah, saya lari, dan di samping saya itu teman saya, kebetulan namanya Andi kan, dia tahu kalau satunya lagi Didi namanya, dia nggak tahu, cuman asal lari aja kan. Nah itu tuh. Berarti posisi itu Mas Imron nggak ngelihat sendirian, berarti ada yang lihat lagi? Ada. Itu Mas. Jadi bertiga, yang ngelihat 2, yang 1 enggak. Ya, karena saking saya takutnya, jadi udah saya lari sebelum dia madep. Berarti setelah itu loh,
lari bareng-bareng, terus itu kemana? Pulang atau gimana? pulang. Nah, di situ pengalaman paling menyeramkan bagi saya karena pas setiap saya mau tidur beberapa hari itu pasti saya teringat, kebayang terus mau nengok si pocong itu, mau nengok ke saya. Jadi alhamdulillahnya saya tuh nggak sampai melihat wajahnya. Iya. Gimana kalau bayangin lihat wajahnya? Keinget-inget terus. Iya. Setelah kejadian itu ya Mas, pas kejadian malam itu kan keinget-inget terus Mas, kebayang-bayang lah ya. Iya. Itu sampai berapa lama Mas sampai kebayang-bayang kayak gitu Mas? Sampai 1 bulan. 1 bulan? Ya, 1 bulan baru move on. Sekitar 1 Itu benar-benar kebayang terus gitu, maksudnya posisi dia mau lingkup gitu. Kebayang terus pasti kalau mau tidur, kalau mau merem pasti saya kebayang muka dia mau nengok gitu, mau madep saya. Jadi di situ memang saya pasti ketakutan dan saya ngomong sama orang tua gini, mak saya masih keinget-inget aja gitu. Terus apa nih, ada treatment khusus nggak buat? Nggak ada sih, cuman paling disuruh baca doa gitu kalau mau tidur ya. Cuman ini ada lagi nih, setelah itu kejadian gangguan lagi ada. Saya pengalaman pas saya main layangan dan saya ke rumah kosong juga, tapi ada kebunnya kan, kebun karena saya ini Berarti mau itu ngambil layangan. Berarti itu Kayak kejadian pagi ya? Siang ya? Siang, agak sore sih. Agak sore. Habis asar sih. Habis asar. Iya. Saya main layangan dan layangan saya nyangkut di pohon. Saya samperin tuh layangan kan. Layangan saya samperin, di situ ada pohon kedondong. Sepulang dari main layangan itu, saya setiap malam kalau mau tidur pasti kejang-kejang gitu. Kejang-kejang? Iya. Dengan apa nih? Maksudnya setelah kejang itu pernah periksa ke dokter atau gimana? Kalau periksa ke dokter enggak sih. Saya berobat ke pengobatan alternatif. Di situ kata ustadznya saya kesambet. Ya, kesambet. Dan itu berapa hari tuh? Berarti adalah semingguan saya setiap mau tidur pasti kejang-kejang. Tidur kejang-kejang kan, orang tua saya bilang, "Ini, kamu kenapa sih kok kejang-kejang?" "Nggak tahu, Mak," kata saya. Nah, saya sendiri nggak sadar bahwa saya kejang-kejang. Padahal setiap saya mau tidur pasti saya baca doa dulu, tapi setelah saya ngelip, nah itu pasti saya kejang-kejang. Berarti itu pas posisi tidur, terus pas setelah kejang itu masih bener nggak ngerasain apa-apa? Nggak ngerasain apa-apa. Iya. Berarti kayak seolah-olah itu sedang bangun tidur gitu. Iya. Nah itu pas kejang-kejang memang benar-benar kejang itu kayak orang ayan apa kayak orang kesurupan gitu, nggak teriak-teriak gitu nggak? Nggak teriak-teriak sih, kayak orang ayan sih. Oh berarti cuman kejang-kejang gitu ya? Iya, kejang-kejang gitu. Setelah itu pengalaman saya juga masih banyak lagi sih. Setelah saya kerja di rantau di Jakarta, Cibitung, Cikarang, Karawang. Nah, di situ saya juga banyak gangguan dari makhluk-makhluk halus gitu. Saya sering banget tindian. Ketindian itu gimana? Berarti ketindian setan? Iya, tindian setan. Ya itu istilahnya lah. Kalau bahasa Jawanya direp-rep gitu. Direp-rep. Itu bukan sering lagi, hampir seminggu 3 kali lah. Untung nggak sehari 3 kali kayak minum obat. Itu rasanya gimana sih Mas? Itu direp-rep itu rasanya gimana emang? Rasanya ya sebenarnya sih nggak bisa gerak gitu loh kalau tidur. Padahal ngelihat ada setan di sebelah atau di belakang atau dimanapun gitu kan, di sisi saya lah gitu. Dan di situ pasti saya kalau mau nengok ataupun saya mau bangun ataupun mau ngelawan, saya nggak bisa gerak gitu. Tapi posisi sadar itu bangun. Posisi dalam tidur tapi saya sadar. Posisi dalam tidur tapi sadar. Iya, sadar bahwa saya itu melek di situ. Padahal saya sedang tidur, tapi saya sadar di situ ada, di sisi saya ada setan ataupun itulah pocong lah, kuntilanak lah, ataupun
sosok anak kecil lah, kayak tuyul ataupun itu. Itu kayak semacam mimpi apa bukan sih Mas ya? Ya itu sebenarnya sih Apa alam bawah sadar ya? ya alam bawah sadar. Berarti sering tuh di kerja di setiap di kontrakan gitu kayak gitu. Iya, sering banget. Makanya saya juga nggak pernah nyaman lah tidur. Sering nggak bisa tidur karena gangguan itu. Kebetulan saya peka sih, dari kecil saya peka. Jadi kalau ada makhluk halus di deket, saya ngerasa. Jadi memang jadi gelisah terus kalau mau tidur, susah gitu. Karena memang peka dari lahir, peka sih sama gaib-gaib gitu. Baik, orang-orang sekitar, demikian tadi kisah mistis dari Mas Imron yang kata saya sih ngeri sih ya. Soalnya sampai diliatin wujudnya ya Mas ya. Ya memang gitulah, memang kita hidup di dunia ini berdampingan dengan makhluk Tuhan lainnya yang pada umumnya nggak kasat mata ya. Baik, terima kasih buat narasumber ya. Terima kasih buat para pengguna sekitar juga. Tetap pantengin di channel kita. Sampai jumpa di minggu depan ya. Kita tetap kembali di Ngobras Kismis, ngobrol santai, kisah mistis. Oh. Bener banding